In 2 wars recently, we've lost a total of 13 service members. In Venezuela, which was a complete and total victory, where we're working very closely with the Venezuela government right now. We took that over in 1 day, and we lost no one. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful, special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. One of them was Major Ariana Savino Lindsay, and we're joined by her great family, Omira, Darren, Zevin, and Wick. Stand up, please. Please. There he is. There he is. Thank you very much. Thank you, Vic. Thank you very much. To all of you, Ariana's selfless gift will not be in vain. Our debt to you is everlasting, and it's always going to end in victory. We're having victories all over the place, more than we've had in many, many decades. Scripture tells us, precious is the sight of the Lord, is the death of his faithful servants. 400,000 souls rest on these grounds, these beautiful grounds, in the sacred soil which is first consecrated in the hours of America's greatest division to be eternal symbol of national unity. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru di wilayah selatan Iran dengan menargetkan situs peluncuran rudal dan kapal yang diduga memasang ranjau di sekitar Selat Hormuz. Washington menyebut operasi ini dilakukan untuk melindungi pasukan AS dari ancaman Iran. Serangan terjadi di tengah negosiasi damai kedua negara yang disebut masih belum mencapai kesepakatan final. Dalam pernyataannya di Truth Social pada hari Minggu 24 Mei, Trump menegaskan blokade Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan resmi yang disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan tidak ingin terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran terkait dengan upaya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pernyataan Trump tersebut meredam harapan pasar terhadap tercapainya terobosan damai dalam waktu dekat. Dalam pernyataannya di Truth Social pada hari Minggu 24 Mei, Trump menegaskan blokade Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Iran di Selat Hormuz akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan resmi yang disetujui dan ditandatangani kedua belah pihak. Meski demikian, Trump mengungkapkan bahwa proses negosiasi antara Washington dan Teheran terus mengalami kemajuan. Namun dia menegaskan kedua pihak perlu berhati-hati dalam menyusun kesepakatan. Adapun pernyataan terbaru Trump berbeda dengan nada optimistis yang disampaikan sehari sebelumnya, di mana Trump menyebut Amerika Serikat dan Iran telah sebagian besar menyepakati memorandum kesepahaman yang berpotensi membuka kembali Selat Hormuz. PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyetujui pembagian dividen tahun buku 2025 sebesar 172,3 juta dolar Amerika atau setara dengan 80% dari raihan laba bersih tahun 2025. Total nilai dividen tersebut setara dengan 0,0071 dolar per saham atau sekitar 125,8 rupiah per saham. Pembagian dividen itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan perseroan sepanjang tahun 2025 di mana perseroan membukukan pendapatan sebesar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatatkan laba operasi sebesar 519,6 juta dolar sedangkan laba bersih mencapai 215,4 juta dolar Amerika. Perseroan menyebut capaian laba bersih dipengaruhi penyesuaian nilai aset hulu yang bersifat non-cash. Sementara itu pada kuartal 1 2026, Perseroan melanjutkan kinerja positif dengan membukukan laba bersih sebesar 90,4 juta dolar atau tumbuh sekitar 46% secara tahunan.
PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nikel berencana melanjutkan aksi pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah mulai 1 Juli 2026. Manajemen perseroan menyatakan aksi buyback dilakukan lantaran harga saham perseroan dinilai belum mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya. PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nikel berencana melanjutkan aksi pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan pada 30 Juni 2026. Berdasarkan keterbukaan inflasi, perseroan buyback saham akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RPST 2026 yakni mulai 1 Juli 2026. Manajemen perseroan menjelaskan total dana yang disiapkan untuk pelaksanaan buyback mencapai maksimal 1 triliun rupiah, termasuk biaya transaksi, perantara perdagangan efek, dan biaya lain yang berkaitan dengan aksi korporasi tersebut. Corporate Sekretari PT Trimegah Bangun Persada Tbk Rafika Fazrin menjelaskan buyback dilakukan lantaran harga saham perseroan dinilai belum mencerminkan nilai fundamental perusahaan yang sebenarnya. Perseroan memastikan seluruh pendanaan buyback berasal dari kas internal perseroan dan bukan berasal dari dana hasil penawaran umum maupun pinjaman. Manajemen juga menegaskan aksi buyback tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan secara signifikan. Perseroan juga menyebut buyback saham tidak diperkirakan memberikan dampak material terhadap laba bersih maupun laba per saham perseroan. Prospek kinerja emiten perkebunan sawit PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG diperkirakan masih positif sepanjang 2026 meski produksi sempat tertekan akibat faktor cuaca dan profil tanaman yang mulai menua. Harga CPO yang tetap tinggi dan program biodiesel B50 dinilai akan menjadi penopang kinerja perseroan. Prospek kinerja emiten perkebunan sawit PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG diperkirakan masih positif sepanjang 2026. Meski produksi sempat tertekan akibat faktor cuaca dan profil tanaman yang mulai menua, harga CPO yang tetap tinggi dan program biodiesel B50 dinilai akan menjadi penopang kinerja perseroan. PT Triputra Agro Persada Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 2,5 triliun rupiah pada kuartal pertama 2026, turun 5% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih perseroan juga turun 8% menjadi 767 miliar rupiah. Penurunan kinerja terutama dipicu oleh turunnya produksi tandan buah segar dan CPO akibat faktor cuaca. Meski demikian, analis Ciptadana Sekuritas Asia menilai kinerja TAPG masih berpotensi tumbuh moderat sepanjang 2026. Produksi FFB dan CPO diperkirakan masih bisa tumbuh sekitar 2%, didukung kondisi cuaca yang relatif stabil. Selain itu, harga CPO global diproyeksikan tetap tinggi di level Rp4.500 per ton, ditopang potensi cuaca kering dan implementasi program biodiesel B50 di Indonesia. Analis juga menilai profil umur tanaman perseroan masih relatif produktif, dengan lebih dari 81% area tertanam berada pada usia prima 7 hingga 20 tahun. Di sisi lain, permintaan CPO domestik dan ekspor terus meningkat menjelang implementasi B50 pada Juli 2026. Sejumlah sekuritas pun mempertahankan rekomendasi positif terhadap saham TAPG, meski ruang kenaikan harga saham dinilai mulai terbatas setelah menguat sejak awal tahun. Berbagai sumber IDX Channel.